Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya dinamo spinner mesin cuci 2 tabung. Jadi untuk menentukan dinamo mesin cuci spinner ini masih bagus atau tidak, ini bisa diketahui dengan cara pertama, yaitu ciri pertama adalah untuk rotor ini masih ringan, lancar. Beda yang sudah jelek yaitu agak berat, dan yang paling parah itu macet. Yang kedua untuk menentukan yaitu kondisi lilitan dalamnya ini masih bagus atau tidak. Nah, di sini pemeriksaan ada 2 cara. Yang pertama dengan alat bantu yaitu multitester digital, lebih memudahkan kita untuk menentukan nilainya, jadi langsung tertera. Nah, yang keduanya yaitu dengan cara langsung memasukkan kabel ini ke power. Nah, untuk cara pertama akan saya perlihatkan dengan cara mengukur dengan alat bantu. Nah, di sini saya siapkan kertas untuk membantu memudahkan nanti ketika cara penyambungan. Rata-rata kabel untuk dinamo ini tidak sama ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ataupun seperti ini biru, abu-abu, coklat, dan ada juga yang berwarna biru, merah, hitam, ataupun ada yang kuning. Nah, untuk menentukannya akan saya praktekkan seperti ini. Siapkan dulu untuk alat ukurnya. Dan ini posisinya di posisi ohm. Nah, untuk memudahkan kita tulis dulu. Di sini ada 3 warna kabel, yaitu biru, coklat, dan abu. Jadi yang pertama akan saya ukur dulu, yaitu akan saya tulis dulu semuanya. Biru coklat, biru abu. Jadi masing-masing ini diukur harus dalam keadaan menyambung atau ada tahanannya. Dan yang ketiga adalah posisi coklat dan abu. Nah, untuk pertama yang akan saya ukur, sebagai catatan yang saya periksa ini adalah spinner bekas. Jadi kita harus tahu bahwa spinner ini masih berfungsi atau tidak. Apabila nanti kita menemukan di luar dengan harga yang murah, jadi kita bisa memeriksa dahulu sebelum membeli, karena lebih hemat kalau kita beli second. 5960 ohm, 60 ohm, akan saya perjelas supaya kelihatan. 60 ohm, untuk kabel biru abu, biru dan abu. Di sini tertera 80 ohm
80 ohm, dan coklat abu untuk warna coklat dan warna abu. Enam puluh dua ohm, dan di sini sudah diketahui hasilnya. Biru coklat 60 ohm, biru abu 80 ohm, coklat abu 62 ohm. Jadi untuk menentukan sambungan kabel menuju power, langsung kita lihat nameplate-nya seperti ini. Jadi hasil tadi dibandingkan dengan nameplate, yang menuju power warna abu dan biru, dan yang coklat itu kapasitor dengan abu. Jadi ketika nilainya sudah terdapat, ketika diukur, ini yang harus nyambung adalah abu dan biru. Namun kalau kita lihat dari hasil pengukuran, ternyata abu biru itu nilainya lebih besar. Jadi kemungkinan ini dinamonya sudah lemah. Dan biasanya yang menuju power itu adalah tahanan yang paling kecil, tetapi di sini terbalik, ternyata abu biru adalah tahanan yang paling besar. Selanjutnya akan saya tes dengan menggunakan kapasitor, dan untuk penyambungan kapasitor sudah terlihat di sini bahwa abu dan coklat ini untuk sambungan kapasitor. Jadi meskipun terbalik tidak jadi masalah, karena untuk kapasitor ini kapasitor arus AC, jadi bisa bolak-balik. Dan untuk biru dan abu itu khusus untuk menuju power. Jadi sambungannya seperti ini. Abu dan coklat menuju kapasitor sesuai dengan nameplate, dan untuk selanjutnya abu dan biru ini menuju power. Dan di sini sesuai dengan pengukuran. Meskipun ini pengukurannya tidak sesuai, biasanya untuk tahanan yang lain lebih besar dari 80. Saya siapkan kabel power untuk penyambungan ke power listrik langsung. Dengan cara penyambungannya seperti ini. Karena sementara, jadi saya sambung seperti ini. Abu masuk, biru masuk ke power, dan abu juga masuk ke power langsung. Jadi yang coklat dibiarkan tanpa ada sambungan. Nah, seperti ini. Akan saya tes langsung, saya masukkan power. Dan untuk putaran ini tergantung bawaan, sudah menyala. Ini putarannya ke kiri berlawanan arah jarum jam. Dan kalau ditahan ini ternyata bisa ditahan, berarti sudah ketahuan bahwa posisi dinamo spin ini sudah lemah, yang seharusnya tidak bisa ditahan sama tangan. Sudah ketahuan ini lemah. Dan cara pengetesan kedua, apabila teman-teman di rumah tidak mempunyai multitester digital seperti ini, bisa langsung menggunakan power tanpa kapasitor. Jadi apabila spinnernya atau dinamo spinnernya memiliki nameplate seperti ini, jadi tinggal kita perhatikan mana yang langsung menuju power. Kalau di sini tertera abu-abu dan biru yang langsung menuju power.
Nah, itu kabel warna itu yang harus kita sambung ke power, apakah langsung berputar atau tidak. Dan begitupun sebaliknya, apabila sudah selesai pengujian abu dan biru, dilanjut dengan biru dan coklat. Apabila tidak ada putaran ataupun dibantu dengan tangan tidak berputar, berarti itu dinamonya sudah lemah dan tidak layak pakai. Untuk kabel abu dan biru sudah dialiri power, tetapi putaran tidak begitu kencang. Akan saya ganti posisi coklat dan biru, akan saya sambung ke power. Nanti lihat apa yang terjadi. Dan untuk pengetesan yang kedua ini tanpa kapasitor, jadi posisi dinamo spinner kabelnya langsung disambung ke power listrik. Nah, yang pertama biru dan coklat saya sambung dulu. Nah, akan saya kasih power dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, untuk dinamo spinnernya ini berputar ke arah kiri, dan nanti pun ketika kita ganti yang coklat dengan kabel abu seperti ini, kita ganti, ini putaran harus sama ke kiri, namun harus lebih kencang karena ini posisi kabel primer, yaitu abu dan biru menuju power langsung setelah kapasitor. Nah, ternyata untuk dinamo spinnernya tidak mau berputar, dibantu sama tangan pun tidak mau berputar, dan ini sudah membuktikan bahwa dinamo spinner ini sudah lemah dan tidak bisa dipakai. Demikian untuk pengetesan dinamo spinner meskipun masih tersambung lilitannya, karena resistensinya berkurang, jadi mengakibatkan spinner ini lemah. Tanpa beban pun dia tidak mau berputar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.